Baktian pada minggu ini menggunakan baktian minggu model A bahasa Indonesia. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan bimbinglah kakinya dengan gemetar, supaya ia dengan murka dan penuh binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Ya Tuhan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Engkau mencipta, menyelamatkan dan menguruskan kami oleh karena kasih karunia-Mu yang besar. Penuhilah sukacita kami dalam ibadah ini, dan kuatkanlah kami menghadapi segala situasi kehidupan, agar iman percaya kami semakin teguh kepadamu. Tuntunlah hidup kami supaya tetap dalam keselamatan dan pengharapan kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat Tuhan, kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 353 ayat 1 dan 2. Mengajak
Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, bersembah atau bertakwa kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Allah, Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Jangan engkau membunuh, jangan engkau berzina, jangan engkau mencuri, jangan engkau berdusta, jangan engkau menambahkan akan rumah sesamamu, jangan engkau menambahkan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Apakah ketentuan Tuhan Allah akan membawa itu? Demikian, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, pada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang melanggar titah atau firman-Ku. Tetapi Aku menurunkan kasih setia kepada ribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Marilah kita bersama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, berilah Aku kekuatan untuk melakukan bahwa Jemaat Tuhan, kita angkat pujian kita dari PKJ nomor 37 ayat 1 dan yang kedua.
Kita berdoa kepada Tuhan Allah untuk mengaku dan memohon ampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, Engkau adalah Allah yang Maha Suci dan Maha Kasih. Sesungguhnya kami tidak layak menghampiri hadirat-Mu karena dosa-dosa kami kepadamu. Seringkali kami tidak berserah kepadamu, tetapi bersungguh percayakan dan menyerahkan diri kami kepada Allah lain. Padahal Engkau telah memerintahkan kepada kami supaya hanya kepadamu kami menyembah dan berserah. Oleh karena itu ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihilah kami, ampunilah kami, hapuskanlah segala dosa kami, dan sembuhkanlah iman kami, supaya kami senantiasa percaya dan berserah kepadamu. Doa ini kami sampaikan kepadamu di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah dan percayailah firman Allah dan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan melimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita menyatakan hidup baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita angkat pujian kita dari Jemaat nomor 40 ayat 1 dan 2. Dengarkanlah firman Allah yang menyenangkan kepada kami ini yang tertulis dalam Mazmur pasal yang 116 ayat 9 sampai 16. Bahagianya orang yang hidup menurut taurat Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau.
Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas peringatan-peringatanmu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan kitab-kitab-Mu dan mengamati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergumam dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Kita memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 379 ayat 1 dan ayatnya yang keempat. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita mengibarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang ditanggung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan musuh kita, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bagi berada di dalam hati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang di sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kristen, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Kita memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 333 ayat 1.
Sumpah Jemaat edisi 17 Oktober 2021. Pengurus Harian Majelis Jemaat dan seluruh anggota Majelis Jemaat GKPS Pontianak mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua. Khususnya bagi jemaat yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jadwal kegiatan dalam seminggu ke depan: pelayan untuk ibadah minggu tanggal 24 Oktober 2021. Kebaktian 1 khotbah atas penampilan Bapak Pendeta dari Gunung Purba. Agenda Bapak Ketua Pintu Binsak Sibundoring, Bapak Sibundoring Inang Situa Febrianti Seragi. Keluarga Jemaat Bapak Ketua Rianto Sumermata. Persembahan Bapak Ketua Nagula Manik dan Bapak Ketua juga Purba. Penerima tamu Bapak Ketua Ahmad Manik. Pemusik, singer seksi pemuda, operator fokus seksi pemuda. Kebaktian 1 menggunakan bahasa Semaluman pada kebaktian model C. Kebaktian 2 khotbah penampilan dengan pendeta Agnes Seragi. Agenda Inang Situa Hilaria Seragi. Pembawalan Bapak Ketua Remandro. Warta Jemaat Bapak Ketua Olok Sipayu. Persembahan Bapak Syamas Kiri Seragi dan Bapak Syamas Agus Gersang. Penerima tamu Inang Syamas Kanya Seragi. Pemusik, tim musik, singer seksi pemuda, operator fokus seksi pemuda. Kebaktian 2 menggunakan bahasa Indonesia. Model kebaktian model C. Berikut pelayan kepada pertemuan Jumat 22 Oktober 2021 masuk pukul 19 WIB. Khotbah Bapak Pendeta dari Gunung Purba. Agenda Inang Situa Sabrina Seragi. Pembawa lagu Inang Situa Mutiara Purba. Persembahan Inang Situa Hilaria Seragi. Penerima tamu Bapak Ketua Olok Sipayu. Singer seksi pemuda. Nama Debui seksi nama Kosong. Pemusik Noel Manalu. Operator dan fokus seksi pemuda. Model kebaktian model B. Jadwal kegiatan rutin yang pertama, sermon dilaksanakan setiap hari Selasa masuk pukul 19 WIB sampai dengan selesai. Bertempat di Gedung Serbaguna GKPS Pontianak. Yang kedua, persekutuan doa dilaksanakan setiap hari Rabu masuk pukul 19 WIB. Virtual tiada meeting. Yang ketiga, PA Seksi Inang dilaksanakan setiap hari Kamis masuk pukul 16.30 sampai dengan selesai. Bertempat di gedung gereja GKPS Pontianak. Pemberitahuan dalam rangka memperingati Pesta Bapak GKPS, Seksi Bapak GKPS Pontianak mengadakan lomba vokal grup antar sektor. Masing-masing sektor wajib mengirimkan satu grup perwakilan dan satu grup minimal peserta 6 orang di luar musik. Pelaksanaan perlombaan dilaksanakan pada Minggu 7 November 2021 dan pada saat ibadah berlangsung. Tinggi Marpadan Mahajagoan. Single Marpadan Mahajagoan lo diubah di Kurieta. Aima dari Antoni Sinaga, anak ni Bapak Darsin Sinaga Nagnat. Hidupukun ning Inang Situa Jojo Maida. Buru ning bulan Nagnat. Pak tunangan ning Dilis Suryani Buru Seragi. Buru di Bapak Erwin Seragi. Hidupukun ning Inang Sormaida Buru Cito. Marpadan Mahajagoan pada hari tanggal Jumat 22 Oktober 2021. Tempat gereja GKPS Lupange Resort Merek Raya. Pemberitahuan kepada seluruh jemaat GKPS Pontianak jika ada yang terkena atau terpapar COVID bisa melapor atau menginformasikan kepada PMJ, pendeta atau badan Jemonia supaya bisa diupdate dan melakukan kunjungan. Bagi jemaat Tuhan
yang ingin memberikan persembahan ibadah online, baik pada pertemuan, ibadah minggu, dan ibadah kategorial dari masing-masing seksi, dimohon untuk mengkonfirmasi kepada sekretaris atau bendahara jemaat untuk masuk dalam warta dan pembukuan. Warta keuangan perpuluhan telah diterima perpuluhan dari Roy Manalu untuk bulan Oktober sebanyak Rp200.000. Persembahan bulanan telah diterima persembahan bulanan yang pertama dari keluarga Ki Adamani Purwalobo untuk bulan Oktober Rp500.000, dari keluarga Inang Ki Cina Kedua Ekspor Saragi untuk bulan Oktober Rp200.000, dari keluarga Inang Ki Habulba Bukitangkang untuk bulan Oktober sebanyak Rp300.000. BNU akibat dari luhur telah diterima BNU dari keluarga Hotsen Girsang Borsaragi untuk seksi 6, seksi Bapak, seksi Pemuda, seksi sekolah minggu masing-masing Rp100.000. Untuk pendeta Dedi Purba dan pendeta Saragi masing-masing Rp200.000. Telah diterima Ilan Deponia dan keluarga Purba Bersembaya sebanyak Rp120.000. Telah diterima persembahan ibadah minggu dan pertemuan dari keluarga Ki Adamani Purwalobo. Telah diterima persembahan ibadah sekolah minggu yang pertama dari Desa Adamani, yang kedua dari Leticia Tospul, dan yang ketiga dari Kiren Saragi dan Daniel Saragi. Saldo per 15 Oktober 2021 Rp29.059, Rp29.059.357. Demikian warta pada hari ini. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang berkata di surga, Tuhan, kami mengucap syukur Bapa atas penentaan dan kasih karunia yang masih kami terima dan masih boleh dilaksanakan Tuhan hingga saat ini. Bapa yang baik, pada kesempatan itu Tuhan, kami sudah menjadwalkan Bapa setiap kegiatan kami Tuhan, mulai dari sermon, persekutuan doa, PA seksina kepada pertemuan dan juga bagi Tuhan. Biarlah Bapa baik bekerja kekudus-Mu yang turun dan hinggap untuk kebaikan kami Tuhan, dan kami boleh terlibat dan berhadir Tuhan dalam setiap ibadah yang sudah dijadwalkan. Terima kasih Bapa, dengan doa kami dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan yang disampaikan Bapak Pendeta Dewi Roni Purba, kita sambut pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 tambah 3.
Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan Allah kami. Atas segala hal kebaikan Tuhan mengizinkan kami boleh hadir di tempat ini, menyatakan iman percaya kami, menaikkan lagu pujian kami. Sebentar Bapa di surga, ketika Kau panggil hamba-Mu memberitakan kebenaran firman Tuhan, biarlah kami semakin memahami. Kami benar-benar berbahagia di dalam Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami semua sudah siap untuk menerima firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, pemuda-pemudi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita buka Alkitab kita, firman Tuhan yang menyapa kita pada sore hari ini dalam ibadah Minggu, yang diambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-11 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Ada 2 ayat. Lukas pasalnya yang ke-11 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Kami akan bacakan untuk kita semua. Mari kita ikuti di dalam hati kita. Beginilah firman Tuhan. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara. Amin. Sampai di situ pembacaan firman. Shalom Bapak Ibu saudara terkasih. Puji nama Tuhan. Hari ini topik mingguan kita adalah kebahagiaan mendengarkan firman, yang dikaitkan dengan topik bacaan kita, siapa yang berbahagia. Siapa yang berbahagia? Apakah hari ini kita termasuk orang yang berbahagia, Bapak Ibu? Kepada kaum lansia, apakah hari ini kita sungguh-sungguh berbahagia? Matulah bersyam bagi orang bersyam orang tua nani. Matulah berbahagia. Kepada pemuda-pemudi, apakah saat ini kita sedang berbahagia? Ada yang sedang gundah gulana? Apakah kita hari ini berbahagia? Mungkin saat ini suasana hati kita berbeda-beda. Mungkin ada saat ini sedang merasa sedih, ada sedang galau, ada sedang merasakan sukacita, ada yang sedang bahagia. Berada semua di dalam hati kita. Tapi ketika topik kita mau bertanya kepada kita, siapakah yang berbahagia? Karena biasanya ucapan bahagia di mana sering kita dengarkan? Selamat berbahagia ya. Biasanya di mana nih Bapak? Pernikahan. Misalnya kalau ada orang mau menikah, dalam pernikahan pasti sapaan yang disampaikan kepada dia, selamat berbahagia. Ini sering kita dengar. Tapi kalau di dalam kehidupan kita nyatanya, seseorang disebut berbahagia adalah ketika kita benar-benar mendapatkan apa yang kita inginkan. Ini hal yang lumrah. Kalau ada harapan kita, permintaan kita, dan itu terwujud, maka dampaknya adalah kita akan menjadi orang yang berbahagia. Mungkin kalau ditanya kita satu persatu apa ukuran kebahagiaan bagi kita,
berbeda-beda, tidak sama. Saat ini ketika kita bisa sampai di usia yang sekarang, aku sangat berbahagia. Kalau kita saat ini sedang mencari pekerjaan misalnya dan kita menemukan pekerjaan itu, kita katakan, aku berbahagia. Ketika kita menginginkan atau hal apapun itu dan kita dapatkan, pasti sebatasnya kita berbahagia. Namun itulah jawaban daripada dunia saat ini. Tidak ada yang salah kebahagiaan menurut versi kita kalau di dunia. Tidak ada yang menyalahkan bahwa itulah kebahagiaan kita. Nah, hari ini kita akan mau belajar bagaimana sebenarnya konsep kebahagiaan yang ditawarkan oleh firman Tuhan bagi kita. Apakah ketika kita mendapatkan atau dengan hal apa? Salah seorang motivator Bapak Ibu terkasih dari Australia yang bertangan satu, dia berkata demikian: janganlah kiranya cemburui kebahagiaan orang lain, sebab kamu tidak tahu apa-apa semua yang dia jalani. Artinya, jangan kita mencemburui kebahagiaan orang lain, padahal sebenarnya kita tidak tahu apa sebenarnya yang dia alami. Terlihat dari luar bisa kita katakan dia orang yang berbahagia. Oh, dia punya ini, oh dia pasti orang yang berbahagia. Oh, dia punya pekerjaan yang bagus, pasti dia orang yang. Kita sering ukur ini menjadi tolak ukur kebahagiaan kita. Namun pada faktanya hanya kita yang tahu apakah saat ini kita sedang berbahagia atau sedang menghadapi setiap persoalan yang mengganggu kebahagiaan kita. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat dalam konsep apa yang dikatakan oleh seorang perempuan kepada Yesus dalam teks kita pada hari ini adalah perempuan itu berkata kepada Yesus, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau. Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau. Kepada orang tua atau ibu, berbahagia dengan siapa? Mengidahkanami yang berhasil. Apakah memang kita sebagai orang tua berbahagia? Karena seorang perempuan itu mengatakan kepada Yesus, berbahagialah orang yang mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Kenapa perempuan itu mengatakan demikian kepada Yesus adalah ternyata ketika perempuan itu melihat kecerdasan Yesus. Nah, dia melihat Yesus itu memiliki sosok yang sangat cerdas. Di usia pelayanannya yang masih muda, umur 30-an, dia mampu melakukan berbagai hal. Ketika dia berhadapan dengan para ahli-ahli Taurat, dia mampu memberikan penjelasan yang baik. Dia mampu berdebat dengan baik dengan mereka. Yesus juga memiliki keberanian dalam menyatakan suatu kebenaran. Mungkin kita sebagai orang tua kalau kita memiliki anak yang cerdas, orang yang berani, pasti kita bahagia. Baru perempuan itu juga melihat bahwa Yesus itu memiliki hikmat. Nah, di sini salah satu kebahagiaan yang dilihat oleh perempuan itu melihat Yesus memiliki hikmat yang luar biasa. Bahkan kalau perempuan itu juga menyatakan bahwa ketika Yesus memiliki kuasa, dia menyembuhkan, dia melakukan berbagai hal mujizat. Wah, sempurna sekali rasanya kebahagiaan ibu yang melahirkan engkau. Inilah perkataan daripada perempuan itu. Alangkah berbahagianya ibu yang mengandung engkau. Dia mendapatkan anak seperti engkau, mampu seperti ini, mampu seperti ini. Semua dia katakan. Inilah penglihatan daripada seorang perempuan itu mengukur kebahagiaan itu dari apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Namun apakah jawab Yesus pada saat itu? Apakah Yesus menentang ini? Tidak Bapak. Artinya ketika kita juga memiliki segala ini, tidak ada yang salah. Tapi Yesus mempertajam lagi, menjelaskan kembali. Dia berkata ayat 28, yang berbahagia ialah ada dua, mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara. Inilah klimaks daripada kebahagiaan kita yang sesungguhnya.
berbahagialah. Tapi Yesus berkata yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara. Saudara terkasih, memang berbeda versi Alkitab kebahagiaan dengan kebahagiaan kita yang dipandang oleh manusia. Sangat bertolak belakang. Ketika kita berkata dalam 1 Petrus 4 ayat ke-14 mengatakan bahwa berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Bagaimana mungkin aku berbahagia sedangkan aku sudah kena dinista? Tapi dalam Petrus mengatakan sebab roh kemuliaan ada padamu, yaitu roh Allah ada padamu. Berarti orang yang berbahagia dikatakan dalam Petrus adalah orang yang dipenuhi dengan roh Allah. Jadi bukan hanya ketika kita memiliki ini, tapi orang yang dipenuhi oleh roh Allah. Dalam Yakobus sudah dikatakan, mertua maha menggoda bisa membagi sebagai-bagi ini permajuan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, yang tahan uji, sebab orang yang tahan uji akan menerima mahkota kehidupan. Ini katakan yang berbahagia. Bahkan kalau kita baca dalam Matius 5 ayat yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-12, ada di situ sampai 9 arti makna kebahagiaan. Ini boleh kita sama-sama buka Bapak Ibu. Dalam Matius 5 ayat yang kedua, mulai dari ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-12, ada sampai 9 di sini dikatakan adalah bagaimana sebenarnya orang yang berbahagia. Berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang berduka-cita, berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang lapar, orang yang murah hatinya, orang yang suci hatinya, orang yang membawa damai, orang yang dianiaya, orang jika aku dicela, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Semua yang diungkapkan Matius tidak ada berbicara soal dunia, Bapak. Tapi bagaimana kita hidup di dalam firman Tuhan. Jadi bahagia tidak selamanya kita ukur dari apa yang kita miliki. Bahagia tidak selamanya mampu diukur dari apa yang kita dapatkan. Tapi sesekali bahagia itu adalah dari apa yang sudah kita beri. Makanya orang yang kaya juga disebut adalah bukan orang yang memiliki segalanya, bukan. Tapi seberapa banyak yang sudah dia berikan dari apa yang dia miliki, karena dia kaya kan semuanya, baik hikmat, baik segala apa. Maka saat ini yang menjadi perenungan bagi kita ketika dikatakan adalah kebahagiaan mendengarkan firman. Mengapa harus berbahagia mendengarkan firman? Ada yang resah dengan mendengarkan firman? Aku asal dengar firman Pak Pendeta udah malas aku. Tak sorah aku dengan firman ini, selalu menyakiti. Aku asal dengan firman merasa sakit saja. Tapi di sini dikatakan adalah kebahagiaan mendengarkan firman. Kenapa? Karena firman itu memiliki kuasa untuk memampukan kita, menguatkan kita untuk menerima segala hal. Atau saya mau sederhanakan Bapak Ibu, kesuksesan, kalau sukses kita buat ukuran kebahagiaan, sukses bukan karena kebahagiaan, tapi karena kebahagiaan adalah kunci sukses. Jadi sukses itu bukanlah kunci kebahagiaan, tapi kebahagiaan itu adalah kunci kesuksesan. Jadi terkadang kita mengatakan kesuksesan yang membuat kita bahagia, makanya kita terus mengejar apa yang ada, yang sementara, yang temporer ini, yang hanya sesaat saja kita kejar itu, karena kita anggap itu sebagai sesuatu kebahagiaan. Tapi pada nyatanya adalah kebahagiaan adalah kunci sukses. Apa itu kebahagiaan? Kembali seperti apa yang dikatakan oleh Yesus. Kebahagiaan itu adalah orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Mendengar dan memelihara firman Tuhan. Maka mari kita koreksi sekarang hati kita. Apakah saat ini aku orang yang berbahagia, atau saat ini aku masih
belum memahami sebenarnya arti kebahagiaan itu, sehingga aku masih disibukkan dengan keinginan dagingku, dan pada akhirnya aku tidak pernah mendapatkan kebahagiaan itu. Jadi Alkitab sudah menjelaskan secara dalam bagi kita adalah sederhana sekali. Apa itu konsep kebahagiaan? Kebahagiaan bukan dari apa yang kita dapatkan, tapi kebahagiaan adalah bagaimana kita hidup taat di hadapan Tuhan dalam mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Sebab firman itu memiliki kuasa untuk memampukan kita menerima segala hal yang tidak kita inginkan. Jadi firman ini yang memberikan kekuatan memampukan kita berbahagia. Semoga lewat firman ini kita diingatkan untuk mencari kebahagiaan yang sesungguhnya, bukan kebahagiaan yang temporer, tapi kebahagiaan yang kekal, yaitu mahkota kehidupan yang sudah Tuhan siapkan bagi setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang berbahagia. Jangan izinkan ya Tuhan kenikmatan dunia ini yang membuat kami merasa mampu memberikan kebahagiaan bagi kami. Tapi kebahagiaan yang sesungguhnya ada bersama dengan Tuhan. Ketika kami sudah bersama dengan Engkau, melewati segala pencobaan, pergumulan kami, dan kami sudah menaikkan suatu pujian, sekalipun harga barang itu turun, apa yang kami kerjakan hari ini tidak berbuah. Tapi ketika kami sudah benar-benar bersama dengan Tuhan, melakukan firman Tuhan, kami pasti mampu bahagia. Sebab itulah yang Tuhan inginkan dari kami. Terima kasih Bapak, Kau berkati seluruh jemaat dalam pekerjaan tangan mereka. Mampukan mereka melihat bahwa sesuatu yang terjadi itu adalah bersumber daripada Tuhan, rencana Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Supaya kami tidak memaksakan kehendak kami, keinginan kami, tapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu tertulis dalam Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sekarang mari kita mengumpulkan persembahan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sumber segala sesuatu, kami menerima segala berkat hanya daripada-Mu. Engkau menganugerahkan kepada kami kehidupan dan penghidupan. Kini kami menyerahkan hidup dan sebahagian dari pemberian sebagai persembahan kami kepada-Mu. Kiranya melalui segala pemberian kami semakin dikuatkan oleh kasih karunia untuk melaksanakan semua tanggung jawab yang telah Engkau percayakan kepada kami. Ya Tuhan, kuduskanlah persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan bagi-Mu. Berilah kami hikmat dalam mempergunakan segala pemberian dan berkat-Mu dengan segenap hati, pikiran, dan keberadaan kami, agar melalui kehendak-Mu semakin nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah ucapan syukur dan persembahan kami. Amin. Sekarang bersyukur hari hati kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari mana yang jahat. Pergilah dan ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu kita semua.
ibadah minggu ke-20 setelah Trinitatis Bendahara Mapolsek Pontianak, perenggapan DAD. Oke. Dan terakhir, Well, selfie 1, 2. Oke, langsung ya.